Ya, kondisi bangsa yang kita alami sekarang itu memang tidak terlepas dari faktor global yang dipengaruhi dengan perang dan lain sebagainya. Tetapi juga faktor internal, faktor domestik, internal bangsa kita yang juga memerlukan di mana ada banyak keunggulan-keunggulan pelaksanaan pembangunan, tapi cukup banyak juga yang memerlukan perbaikan-perbaikan dan introspeksi-introspeksi untuk pencapaian, untuk meningkatkan persepsi daripada dunia luar, terutama investor terhadap negara dan bangsa kita. Banyak hal yang positif telah dijalankan pemerintah. Saya dalam posisi, saya tidak terlalu ahli teori ekonomi. Karena terkait dengan dolar, yang saya tahu dolar, masalah fiskal, masalah dolar, itu adalah tugas Bank Indonesia. Ya, bukan tugas Menteri Keuangan. Tugas Bank Indonesia, bagaimana menstabilkan rupiah, ya, bagaimana supaya dia unggul rupiahnya terhadap dolar, tidak terlalu tertekan seperti itu. Dan saya bukan ahlinya ekonomi. Saya hanya praktisi ekonomi selama 45 tahun melaksanakan ya sebagai pengusaha 45 tahun saya garis bawahi tanpa cacat. Dan saya bisa bertahan sampai sekarang tanpa cacat dan tidak ada tidak ada sama sekali utang apapun kredit macet. Dan ditambah lagi saya memperoleh dengan sistem digital bebas visa di 18 negara Asia Pasifik, APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. Jadi berlaku sebetulnya dulu itu dengan sistem kartu 2015, 2020, 2020, 2025. Sekarang tidak bisa, harus dicek dulu di Interpol itu. Siapa-siapa yang akan disetujui oleh suatu negara. Kalau clear and clean, dicek lagi di kedutaannya. Kalau kedutaan clear and clean, baru ditekan di ini sistemnya digital sekarang. Nah, bebas visa saya itu sampai November 2029, mulai Januari sampai November 2029. Jadi 5 tahun saya bebas keluar masuk ke negara-negara mulai dari Cina, Jepang, Korea, Asia, apa semua, Australia, New Zealand sampai dengan Brasilia dan lain-lain, Argentina. Seperti itu. Tapi saya ini bukan ahli. Kalau berteori, di teorinya begitu, nanti muaranya negara sudah dalam keadaan terancam, bahkan bisa bubar, bahkan sudah ngeri-ngeri, sangat ngeri hidup di negara ini, bahkan sudah ada upaya untuk menjual saham seluruhnya di bursa efek, bahwa ada ini sudah ngeri. Saya rasa ini berlebihan. Ini berlebihan. Jadi saya memang bukan ahli ekonomi. Saya hanya ahli kesetiaan pada bangsa saya. Saya hanya ahli itu aja, tidak lebih. Dan ahli memperbaiki diri saya. Ahli supaya tidak mencuri uang negara. Saya tidak ada sama sekali. Dan tidak ada berkaitan dengan proyek-proyek yang banyak pencurian itu. Tidak ada saya. Nah, kalau kita mencermati keadaan yang dialami bangsa ini, sekarang ini, semua orang dalam negara ini sampai generasi muda itu, anak muda ini, generasi Z ini sudah kayak punya kebencian yang luar biasa terhadap Bapak Presiden Prabowo. Kalau saya ini sangat menghormati Bapak Presiden dan saya setia sampai sekarang kepada beliau bahwa beliau itu adalah presiden yang dipilih secara konstitusional, presiden yang sah, dan apapun hantaman, apapun penjelekan, apapun serangan-serangan merendahkan dia, menurut saya silakan saja, silakan masing-masing. Saya berada dalam posisi tidak berhak untuk mencaci maki beliau itu. Apalagi saya merendahkan dia. Kenapa demikian? Karena saya tahu ini perjalanan bangsa ini, saya sudah bersentuhan dengan 9 periode presiden. Mulai Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Mega, 2 kali periode SBY, 2 kali periode Jokowi, dan sama Pak Prabowo juga. Kita sudah tahu apa yang terjadi.
naik turun 2008 ada masalah, 98 ada masalah, 2021 ada masalah. Ternyata bangsa ini tetap jalan kok. Tapi kalau kita itu sudah menjelekkan bangsa sendiri, diri sendiri, nggak akan pernah ada sesuatu anugerah, rahmat, taufik hidayah dari Allah. Nggak akan pernah datang itu. Selama kita sudah saling mencaci maki. Karena prinsipnya saya itu, di mana ada kedamaian, kesanalah Tuhan Allah mengalirkan rezeki itu. Nah, kalau tidak ada kedamaian gimana? Nah, sekarang kita berbicara soal dolar. Pertanyaan teman-teman wartawan tadi. Dolar ini, menurut saya, harus kita lihat. Kelihatannya ada sudah mau putus asa. Putus asa orang melihat. Dulu 17.000, Pak Harto jatuh. Banyak orang bilang IMF telah mencelakakan negara. Bukan. Kita itu kredit macet 450 triliun tahun 98 oleh pengusaha-pengusaha. 86,4% pengusahanya Indonesia ini blacklist di bank saat itu 98. Dibentuklah Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Apa yang dia bilang? Hanya 139 triliun diselamatkan, 311 triliun itu hilang begitu aja oleh pengusaha yang blacklist itu. Dan berkasnya ada pada saat di berangkas ada itu, ada semua yang mencuri uang negara itu, pengusaha-pengusaha itu masih ada yang hidup sekarang itu banyak. Nah, ada pula yang datang di Hambalang bilang, oh, mau ngoreksi presidennya sebaiknya begini. Lah ini orang cacat semua. Ya, kredit macet dulu itu semua itu. Nah, 99 tahun 1999 negara sudah tidak biasa jalan karena kelakuan pengusaha itu. Maka tahun 99 itu dikucurkan lagi BLBI yang sangat terkenal, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Tujuannya apa? Supaya semua bank itu membayar nasabahnya supaya ini ekonomi bisa jalan. Tapi apa? 145,5 triliun dikasih, bukannya membayar nasabah bank-bank itu. Dia beli dolar. Dolar waktu itu 2.500 menjadi 16.000. Dia beli dolar, ya, ekonomi tidak jalan. Akhirnya Pak Harto bingung, ini bagaimana ini? Ada juga Pak Ginanjar waktu Kartasasmita, itu rapat di Binagraha. Apa yang dilakukan? Harus digelontorkan uang untuk 26 bank. Jumlahnya namanya kredit likuiditas Bank Indonesia. Nah, sebelum kita bahas itu, yang 145 triliun, hanya bisa diselamatkan 30 triliun oleh Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Hilang 115,5 triliun uang negara saat itu. Ya, kemudian dikasih KLBI, kredit likuiditas Bank Indonesia. 650 triliun kepada 26 bank. Semua bank umum nasional, bank negara dapat, bank niaga dapat, BCA yang paling besar 54 triliun. Nah, semuanya dapat, 1 sen pun tidak kembali, 650 triliun. Dan itu dilupakan oleh orang semua. Termasuk pencuri-pencurinya melupakan itu. Jadi 1.075 triliun uang kita hilang pada saat itu. Dan itu seperti diputihkan aja. Itulah sebetulnya penyakit mendasar. Jangan bilang IMF itu International Fund itu jangan bilang IMF itu semacam International Monetary Fund itu di bawah PBB, itu yang merusak kita. Salah. Kitanya ini yang tidak beres. Kita adalah jiwa maling, jiwa pencuri terhadap negara sendiri, termasuk pengusaha itu. Ya, pengusaha itu biang keroknya. Nah, tapi pengusaha juga jangan disalahkan. Karena tidak mungkin diambil uang kalau tidak ada bantuan dari yang pemegang otoritas. Yang melalui legislasi yang lemah. Karena di negara ini yang paling lemah adalah tidak jelas lagi pengusaha dan penguasa. Oknum penguasa. Ya, dua berdagang. Di Jepang sana, kalau ada orang dagang saja itu, anaknya langsung dia berhenti. Nggak boleh.
Di Cina sana langsung ditembak. Kalau ada dagang-dagang antara keluarga anak orang tua. Di kita ini dagang semua. Jadi ini yang membuat independensi namanya dunia usaha itu tidak bisa jalan karena diinterupsi dengan masuknya dengan apa misalnya dulu kemudian dibatalkan semua izin tambang itu nanti antrian satu persatu negosiasi ini kan keburukan luar biasa. Nah sampai di situ. Nah setelah itu terjadilah COVID. Jadi COVID ini betul-betul banyak orang bilang ini yang rekayasa dunia, iya memang rekayasa dunia. Yang tadi IMF, ya ke di bawah PBB itu ada IMF dan ada ini apa WHO, World Health Organization. Nah, isu penyakit ini itu sounding terhadap negara-negara yang loyal apa tidak. Kalau loyal dia ikuti masker vaksin apa semua. Kalau tidak ya bayar utang. Tetapi setelah berjalan COVID seperti itu saat 2019-2020, kesengsaraan timbul, produktivitas menurun, mau tidak mau tambah, uang kurang. Itulah yang dialami oleh Indonesia pada saat itu. Dalam pemerintahan Presiden Bapak Joko Widodo. Nah, Bapak Joko Widodo ini, ya saya juga dekat, ya bukan karena ada proyek saya, tapi saya berasa hormat saya kepada Presiden. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat saya yang sangat tinggi pada Bapak Presiden Prabowo sebagai mandataris MPR yang dipilih secara konstitusional, saya ingin sampaikan waktu COVID itu Bapak tidak uang itu hampir tidak ada di kas negara. Tetapi dengan satu langkah-langkah yang taktis, saya tidak tahu apa bagaimana caranya, ternyata Bapak Presiden Joko Widodo itu mampu menyelesaikan pembiayaan. Saya dengar-dengar itu kurang lebih 1.920 triliun. Saat itu bisa diatasi dan kita keluar dari masalah itu. Tidak seperti keparahan negara lain. Nah, pengalaman inilah yang membuat saya, ya 2 minggu ini saya duduk termenung di taman untuk memikirkan, apakah tidak sebaiknya kita saya usulkan pribadi kepada Bapak Presiden, mantan Bapak Presiden Joko Widodo, ya bekas bukan bekas ya, Presiden 10 tahun yang lalu, ini itu bantu lagi lah ini. Kan dia tahu celah-celah dolar itu. Ya, karena kalau dolar ini harus diatasi dengan dolar juga kan, bukan diatasi dengan uang merah kan. Nah, dia tahu pasti celahnya. Pengalaman itu menurut saya adalah pengalaman yang luar biasa. Dan dia tahu itu sumbernya. Ya, dia tahu. Saya ulangi, dia tahu sumbernya. Sehingga secara saya dengan wawancara ini memohon dengan hormat kepada Bapak Joko Widodo, jangan Bapak menghiraukan segala ini penghinaan itu, bantu negara ini. Pak Jokowi bantu negara ini. Saya tahu Bapak tahu cara menyelesaikan ini. Saya tahu Bapak pasti bisa. Ya, nggak usah banyak-banyak Pak. Nanti kalau Bapak melakukan langkah yang strategis ini, perkiraan saya akan turun sampai 15.000 rupiah. Saya bukan tukang ramal Pak, tapi dengan pengalaman yang saya amati secara cermat dan kemudian saya kenal Bapak, ya udahlah, kalau penghinaan itu biarlah, sudahlah Bapak, itu adalah vitamin buat Bapak, tapi bantu negara ini. Soal salah benar Bapak itu bukan urusan saya, tapi dalam kapasitas Bapak, saya melihat secara pernah memerintah 10 tahun dan mengatasi masalah dengan luar biasa, saya memohon Bapak Joko Widodo, mantan presiden saya, bantu negara ini. Perkiraan saya ada uang dolar di BI yang online itu. Jika mungkin bisa dicairkan itu Pak, supaya dolar turun 15.000.
Saya ini bukan tukar ramal, Pak. Ya, saya hanya melihat kecenderungan-kecenderungan dan kemampuan-kemampuan yang Bapak persembahkan bagi negara ini. Memang banyak perjanjian dengan Cina, seolah-olah uang Cina banyak, tapi underlying aja itu. Tidak sesungguhnya. Ya, kalau Cina itu kita macet-macet hanya berapa puluh triliun aja dikejar itu, Pak. Jadi apa yang disukan sekarang begitu besar utang Cina, ya saya kira ini. Dan masalah yang dihadapi Amerika ini memang harus berhati-hati. Kalau kita bicara memang kita apa namanya negara yang non-blok, ya bagaimana memasaknya itu sama dengan Bapak Soeharto. Saya dekat dengan Pak Harto karena beliaulah yang memanusiakan saya. Pak Soeharto itu bagaimana dia duduk di tengah antara kepentingan Taiwan dan Cina. Nanti kalau Cina, dulu saya menerima pameran Taiwan di Borobudur, kemudian timbul masalah seolah Cina protes kepada Pak Harto. Tapi Pak Harto dengan bijaksana berdiri di antara dua negara yang berbeda itu. Nah, kita sekarang ini kan menghadapi terus terang kita berdiri di tengah sebagai negara non-blok. Cuma kalau salah memainkan kartu ini persoalan berat antara Amerika dan Cina. Tapi saya tidak ahli juga dalam soal strategi. Saya pernah bekerja untuk apa di dalam ruang strategi dan saya tahu saya sudah bekerja 9 periode presiden. Ya sebagai loyalitas saja. Saya tidak dapat proyek, saya tidak butuh jabatan dan uang dari pemerintahan. Tapi negara ini tidak boleh karam hanya karena kita berbeda pendapat yang sangat tajam. Jadi saya ulangi, Bapak Presiden 10 tahun, Presiden saya 10 tahun, Bapak Joko Widodo. Pak, bantu negara ini, Pak. Saya tahu Bapak mengetahui uang itu berada di mana untuk menolong negara ini. Ya, menanggapi kenaikan dolar ini, Dewan Ekonomi Nasional yang dipimpin Pak Luhut Binsar Panjaitan beserta seperti Kasih Basnis sebenarnya sudah mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai risiko kenaikan harga yang memukul kelompok menengah ke bawah. Pemerintah didorong untuk fokus untuk memperkuat devisa negara melalui pariwisata dan kreditan untuk kerja migran. Pariwisata saya sampaikan bahwa itu mengkosong saja itu. Dari mana pariwisatanya dengan harga seperti ini? Untuk masuk aja di airport diperiksa sampai ketinggal lepas itu. Masuk di mall aja diperiksa kayak ini semua teroris. Mana ada negara kayak tidak aman? Seluruh 41 negara saya sudah jalan sampai Arab Saudi juga tidak ada itu. Jadi saatnya itu diperbaiki sistem kita. Di airport sana mana ada penerangan mengenai pariwisata. Ya, yang direkod itu adalah dia sering kirim melalui handphone saya, tolong tanggapan nanti dapat 50 ribu survei daripada pariwisata. Ini omong kosong, Pak. Yang disurvei itu dia pakai statistik. Ya, tolong kalau dia Menteri Pariwisata, bisa tidak dijelaskan berapa orang yang masuk dari luar negeri? Yang ada sekarang orang capek dengan kesulitan ekonomi, pergilah berpiknik itu dihitung seperti itu. Apa pemasukan? Devisa ada? Nggak ada. Uang yang digunakan hanya pameran luar negeri seperti itu. Sampaikan bahwa pariwisata apa itu? Kalau dilihat dari fundamental makroekonomi kita, dilihat dari PDB dan inflasi itu sangat solid, Pak. Tapi IHSG dan UP kita malah tertekan parah. Ya, kalau dibandingkan ISG, dolar tertekan parah, fundamentalnya ini sekali lagi saya tidak ahli ekonomi yang meliuk-liuk seperti itu dan tidak pernah kena dalam perencanaan negara. Ya, saya tidak pernah lihat kehebatan orang bisa dipakai dalam perencanaan negara. Karena di luar kehebatan ekonomi, ahli-ahli, pakar-pakar itu, yang bergerak di bawah ini adalah kekuatan yang punya duit. Bagaimana apa kamu bisa mengapa mendikte itu? Tidak bisa. Ya, harus pas, terapinya pas. Maka saya sampai kesimpulan,
Mungkin Pak Jokowi tahu, mohonlah bantu Pak negara ini. Bapak sekali menyetujui agar uang dolar misalnya di BI itu bisa dicairkan, akan turun 15.000 ini barang. Tentu banyak orang akan tanya saya tidak mau banyak ngomong lah. Tapi kalau ada ini Pak, Ya. kan kemarin waktu Teddy menjawab inovasi jalan terkait perjalanan yang sering Pak Prabowo keluar negeri, kemudian Teddy mengatakan bahwa dalam perjalanan itu ternyata mendapatkan investasi yang cukup besar, 2.443. Apakah investasi itu tidak cukup untuk membantu dalam keuangan negara, Pak? Alokasi. Nah, ada investasi dalam bentuk perjanjian kayak dengan Amerika 215 triliun kita janji tapi belum direalisasi. Akhirnya kan kita ambil minyak dari Rusia kan, karena Rusia kasih diskon 30% seperti itu. Jadi mengatasi. Ini di Singapura aja 56.000 itu harga minyak itu. Kita masih lumayan ini. Jadi bahwa ada uang lain. Ya kan ada yang dalam bentuk janji, ada bentuk realisasi. Tetapi tidak mungkinlah aparatur pemerintahan yang memiliki jabatan tinggi dan setengah tertinggi itu ngomong sudah rusak negara kita. Kalau ada orang pejabat itu ngomong itu pasti dipecat. Ya, pasti ngomongnya bagus-bagus kan. Tapi yang dirasakan oleh masyarakat kan ada sesuatu yang perlu perbaikan. Iya kan? Kita tidak bisa tenggelam saja dalam masalah saling tengkar seperti ini. Nggak bisa. Generasi selanjutnya itu bisa berontak. Ya. Apa ya pertanyaan? Kalau dolar menguat dan rupiah terus melemah, ada isu sekarang isu pemakzulan bulan Juli Agustus. Sekarang Juli dan Agustus. Yang ngomong pemaksulan bulan Juli Agustus mungkin dia tukang ramal. Saya tidak tertarik dengan tukang ramal. Saya tertarik dengan niat baik bagi bangsa dan negara. Setelah saya hormat pada presiden yang memerintah negara ini dan kita mencari solusi bagaimana mengatasi itu. Pemikiran-pemikiran yang mengedepankan solusi yang konstruktif, positif itu adalah baik. Tapi tidak selalu pemikiran itu dipakai. You bayangkan kalau jutaan orang memberi pikiran positif, kemudian hilang identitas sebagai presiden dan aparatur yang harus mengelola negara ini. Hilang nanti identitasnya. Percuma jadi presiden kalau hanya didikte. Tentu Bapak Presiden punya langkah-langkah sendiri dan dia tahu bagaimana. Saya tegaskan bahwa tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain selain Bapak Presiden Joko Widodo duduk bersama dengan Bapak Presiden. Ya, Bapak mantan Presiden Joko Widodo duduk bersama dengan Bapak Prabowo untuk mendukung dalam berbagai sesuai dengan pengalaman-pengalaman mengatasi kasus kekurangan likuiditas pada saat COVID. Ya, 19 itu. Jadi tidak ada jalan lain. Ini bukan merendahkan Pak Prabowo. Dan saya sampaikan pada wartawan, jangan coba-coba memisahkan Bapak Prabowo sama Bapak Jokowi. Tidak ada jalan. Banyak orang seolah-olah menyerang Pak Jokowi, padahal sasarannya mau menghancurkan Pak Prabowo. Ini langsung terlihat. Mulai dari tanah, pik 1 sampai ijazah, nggak ada itu, tidak akan. Dalam negara jangan kelemahan-kelemahan tersendiri menghancurkan negara. Ada satu kelemahan kecil dibuat seperti negara sudah mau karam, jangan. Sekali lagi, kerjasama konkret dengan keberanian Bapak Jokowi menolong negara ini berdasarkan pengalaman COVID-19, saya yakin dolar akan turun 15.000. Pak, kesulitan mencairkan dana BPI itu, apakah ada kendala? Saya tidak bicara soal teknis. Ya, karena itu adalah saya tidak mau masuk dalam. Saya tahu bahwa pasti Pak Jokowi tahu dana online di mana-mana itu akan besar sekali. Ya.
Soal bagaimana cara mencairkan, saya tidak mau masuk itu. Walaupun mungkin selentingan saya tahu. Saya ya tidak pantas saya orang kecil seperti ini berbicara hal besar. Maka saya lari ke Pak Joko Widodo. Mohonlah bantu ini Pak. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Presiden Prabowo. Ya kan? Karena mati hidup kita setialah ini barang. Kan begitu. Berkelanjutan ya, Pak, ya. Bukan. Kalau Pak Prabowo turun, ini bangsa pecah. Papua lepas. Kalimantan lepas, Bali lepas, NTT lepas. Itu. Orang tidak hitung itu. Dipecah. Antara Prabowo seolah digoreng seperti itu. Enggak lah. Satukan aja. Enggak usah digoreng. Dihormati aja berdua. Selesai ini barang. Jangan lagi nyerang-nyerang Gibran Pak. Dia sekarang rajin ke daerah. Ya, memperkuat pengetahuan tentang pemerintahan. Sudahlah Pak Gibran itu sudah mulai mematangkan diri. Ya, bahwa dia dulu awalnya tidak tahu apa-apa, sekarang berusaha untuk tahu apa-apa. Itu kan bagus. Iya, ke daerah terus mengunjungi daerah dan itu membantu Bapak Presiden kan. Nah, jadi jangan serang lagi lah keluarga Pak Jokowi. Kemungkinan besar akan datang dari pertolongannya Pak Jokowi ini selesai di barang. Oke? Oke.